capture moment gitu. Betul. Ya kebetulan kali ini capture momennya lebih ke hubungan orang tua ke anak yang itu tidak bisa dituliskan katakanlah 10 tahun yang lalu, mungkin belum berasa, tapi sekarang anak-anak udah mulai pada gede, terus kita mulai menyadari bahwa suatu saat nanti mereka akan punya hidup sendiri gitu. Begitu. Jadi memang lagu ini bisa ada ya karena sudah yang apa kita jalani selama ini gitu. Kalau kita belum menjalani katakanlah 10 tahun ke belakang ini ya nggak bisa. Jadi ada waktunya. Oke. Dan kenapa mengambil tema tentang apakah ini karena proses pendewasaan kah dari teman-teman Sheila gitu? Oh ya, kalau itu sih pasti berkaitan ya Mas Gilang. Jadi segala macam yang menjadi inspirasi itu kan dengan bertambahnya umur pasti akan mempengaruhi gitu. Karena kan kalau dulu kan Eros selalu bilang bahwa inspirasinya dari kehidupan nyata, dari apa yang dia pernah alami gitu. Kalau dulu emang cinta-cintaan dan segala macam gitu. Kalau kayak single yang terakhir waktu itu kan film favorit, itu kan sudah mulai juga sebenarnya. Dia tidak mengalami sendiri. Jadi itu berdasarkan cerita atau curhatan dari adik-adik yang umurnya jauh di bawah kita. Jadi emang pada akhirnya ya itu mempengaruhi proses kreatif membuat lagunya gitu. Angle liriknya juga pasti akan jadi beda. Sekarang kayak topik pembicaraan aja. Kalau dulu kayak kita misalnya ngomongin abis ini mau main kemana, abis ini mau main kemana, itu aja kan udah beda. Biasanya kayak udah jam 7, jam 8 gitu kan. Ayo kita abis ini lanjut ke sini. Aku ngantuk kayak gitu. Itu aja udah beda gitu. Kesehariannya, rutinitasnya udah beda. Terus topik yang diomongin udah mulai gimana kamu bulan ini udah check up belum, udah general check up belum, kolesterol gimana, aman nggak, apa segala macam kan yang diomongin udah makin kayak gitu. Jadi itu pasti akan ngaruh juga gitu dari cara angle kita menulis lirik dan membuat musiknya gitu. Dan satu yang beruntung di Sheila on 7 adalah kebetulan yang setelah COVID ini kita juga ditemani oleh musisi-musisi yang cukup muda, jadi umurnya jauh di bawah Sheila on 7. Jadi dari segi aransemen lagu-lagu Sheila on 7 yang lama-lama ataupun kemasan musik untuk yang baru ini, mereka banyak memberikan input-input yang insya Allah membuat lagunya Sheila on 7 tetap relevan di zaman apapun gitu, meskipun mungkin usia kami udah nggak muda lagi gitu. Jadi itu juga salah satu keberuntungannya Sheila on 7 karena kita dipertemukan sama musisi-musisi muda yang nemenin Sheila on 7 berkreasi gitu. Jadi itu sih, dan saya nggak tahu nih mungkin tahun depan 2 tahun lagi, berapa tahun lagi mungkin temanya bisa dari anak sendiri nanti kan, karena kayak anak saya kan tahun ini aja di tahun-tahun ini dia usianya udah usia kuliah kan. Jadi ya kisah-kisah anak-anak umur segitu kan kayak lagu-lagunya Sheila on 7 yang album pertama, album kedua gitu. Jadi sangat mungkin nanti bisa kayak mutar lagi ke sana lagi gitu. Jadi ya kita jalanin aja gitu. Jadi di fase ini itu yang kita pengen ceritakan ke teman-teman gitu. Oke, siap. Kepanjangan kan? Enggak ya. Siap. Oke, Sheila on 7 ini kan salah satu musisi legend ya, bisa dikatakan legend karena dia mempunyai karya yang luar biasa banyak dan sukses, alhamdulillah gitu. Dan saya pengen tanya nih dengan teman-teman Sheila, apa sih yang spesial dari lagu ini dibandingkan yang kemarin-kemarin? Ada yang spesial nggak? Oke. Ada. Pakai ada? Ya mungkin melanjutkan apa yang disampaikan Pak Duta dan Pak Eros. Ini kayaknya memang pertama kali kita ada proses yang tidak dilakukan di Indonesia. Jadi memang terakhir kali kita merilis single itu kan 2018. 2018. Betul. Nah, setelah ada pandemi dan segala macam kita mulai beraktivitas lagi, terus mulai timbul yuk kita bikin lagu lagi, kita rilis lagu
waktu itu sebenarnya idenya adalah biasanya kan rekamannya memang itu selalu di studio di Jogja, terus waktu itu sempat kepikiran yang coba kita cari tempat yang di luar kebiasaan, tapi akhirnya kita memang mencoba melakukan proses mixing dan mastering di studio yang di Jepang. Itu salah satu yang agak yang memang berbeda dengan yang kita lakukan sebelumnya. Terus melanjutkan tadi apa yang disampaikan Pak Duta tadi, setelah pandemi kan kita berjalan dengan tim yang baru, format band yang baru juga. Kebetulan ada anaknya Pak Duta juga ikutan perform juga, membantuin om-omnya dan bapaknya untuk perform gitu, mengisi di backing vokal. Dan waktu itu dari beberapa lagu yang diajukan, Mbak Ros memang sempat bilang ini kayaknya pas nih untuk ada duet atau